Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Bittersweet Hell? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Sekarang kita mundur ke masa lalu, di mana Yongwon sedang diving, dan menemukan Jaejin pingsan di dalam kolam itu. Yongwon segera mengangkat Jaejin ke permukaan. Tapi ternyata itu adalah prank, yang Jaejin siapkan untuk mengejutkan Yongwon. Karena hari itu adalah hari jadi ke-10 tahun pernikahan mereka. Mereka juga merayakannya dengan makan bersama. Yongwon memberikan jam tangan kulit yang terukir hari jadi mereka kepada Jaejin. Kembali ke saat ini, setelah melihat ada koper besar yang terjatuh, para polisi langsung melihat isi dalam koper. Ternyata hanyalah selimut dan tidak ditemukan orang di dalam mobil sewaan itu. Kejadian ini membawa Yongwon dan ibu mertuanya ke kantor polisi setempat untuk melaporkan Jaejin yang telah menghilang selama 3 hari. Dan dari rekaman CCTV pelabuhan, polisi hanya menemukan kalau mobil itu masuk ke pelabuhan dan tidak pernah keluar lagi. Gak sampai di sana, polisi lain datang dan melaporkan kalau Jaejin menghilang bersama dengan seorang wanita. Akhirnya ya, keluarga mau nggak mau buka mulut kan. Para polisi jadi tahu deh kalau Sena itu selingkuhannya Jaejin. Pada saat yang sama, polisi mendapatkan laporan mengenai tempat menginap Sena dan Jaejin. Segeralah mereka semua ke tempat penginapan itu. Setelah sampai di tempat penginapan, Jaejin sama Sena udah menghilang deh. Tapi polisi dan keluarga menemukan surat wasiat yang Jaejin tinggalkan untuk mereka. Di surat itu, Jaejin bilang kalau dirinya selama ini tidak hidup dalam kebahagiaan. Dan sekarang, Jaejin ingin mengakhiri hidupnya. Jaejin juga meminta maaf kepada ibunya, Yongwon dan putranya. Stres lah ya Nyonya Hong dan Yongwon membaca surat itu. Nyonya Hong dan Yongwon kembali ke kantor polisi. Di saat yang sama, Yongmin mendatangi kantor polisi itu. Yongmin dan Nyonya Hong ngekeh berkata kalau nggak mungkin Jaejin tiba-tiba bunuh diri begitu aja. Alasannya apa? Gak masuk akal. Apalagi jasad Jaejin pun gak ditemukan. Pokoknya gak mungkin deh. Setelah semua kegaduhan ini, Yongwon berniat untuk kembali ke Seoul. Karena Do-hyun kan ditinggal sendirian. Tapi Nyonya Hong bersikeras akan tinggal di pulau itu untuk menemukan Jaejin. Mereka pun akhirnya berpisah. Malam itu pun, Yongwon dan Yongmin balik ke Seoul. Pagi harinya, Yongwon mulai kembali mengurus Do-hyun seperti nggak ada yang terjadi. Sedangkan, insiden tentang mobil sewaan serta kemungkinan bunuh diri seseorang bernama Choi bersama selingkuhannya diberitakan di televisi. Pada saat yang sama, Yongwon menghampiri Dr. Jiun. Dr. Jiun menanyakan kabar Jaejin. Yongwon menjelaskan kalau kemungkinan Sena dan Jaejin mati bersama. Yongwon kemudian meminta Dr. Jiun untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di villa saat Dr. Jiun terluka kemarin itu. Dr. Jiun pun menceritakan kalau pada hari kejadian, Jaejin tiba-tiba pulang lebih awal. Tapi karena menurut Jiun ada yang aneh, maka Jiun mengikuti Jaejin. Dan sampailah Jiun di villa itu. Jiun masuk ke dalam villa dan menemukan sebuket bunga. Tapi saat yang bersamaan, kepala Jiun dipukul. Ternyata yang memukulnya adalah Sena. Sena juga mengatakan, mereka semua akan mati. Kembali ke saat ini, Jiun kembali panik karena dia takut Sena akan membunuh Jaejin. Yongwon kemudian meminta Jiun untuk menceritakan jika ada hal lain yang tidak diketahui oleh Yongwon tentang Jaejin. Tapi Jiun tidak mau menjawab, dan meminta Yongwon untuk pergi. Aduh, Jiun ini ya, nggak mau bantu sama sekali deh. Yongwon lalu mendatangi klinik Jaejin, dan memeriksa catatan operasi. Yongwon kaget karena semua ahli bedahnya tuh Jiun, bukan Jaejin. Saat hendak melihat CCTV, Yongwon harus menembus password komputer Jaejin. Dan ternyata, passwordnya adalah ulang tahun Sena dong. Waduh, gondok banget dah Yongwon. Kegondokan itu pun berlanjut, karena semua folder CCTV di komputer Jaejin sudah dihapus. Yongwon langsung membawa komputer itu ke jasa pemulihan data. Kyung Tae akhirnya menemui Jiun. Tapi hal pertama yang Jiun lakukan adalah menelepon ponsel Jaejin. Kyung Tae melihat hal ini pun bertanya-tanya tentang hubungan mereka berdua. Malam harinya, Yongwon berhasil mendapatkan rekaman CCTV ruang operasi yang sudah dipulihkan. Yongwon melihat Jaejin masuk ke ruang operasi dengan headsetnya dan duduk menjauh dari kegiatan operasi itu. Sedangkan Nyonya Hong dan Chef Park terus menanyai para nelayan tentang keberadaan Sena dan Jaejin. Ada satu nelayan yang mengatakan pernah melihat Sena, tapi sendirian. Nyonya Hong kemudian memberikannya uang, lalu meminta nelayan itu untuk memberikannya tumpangan ke tempat Sena diturunkan. Sementara itu, polisi menghubungi Yongwon untuk melaporkan kalau mereka menemukan sebuah jam tangan dan mengkonfirmasi apakah benar itu jam tangan milik Jaejin. Ketika Yongwon melihat jam tangan itu, semua kenangan tentang Jaejin dan dirinya langsung muncul menghujani Yongwon. Mengingat kenangan-kenangan itu, Yongwon menjadi sangat sedih, kecewa dan sakit hati dalam waktu yang bersamaan. Ya jelas lah ya, gimana nggak coba.
Yongwon juga mendapatkan telepon dari bank yang melaporkan kalau Yongwon udah menarik seluruh uangnya Kamis lalu. Wah, gila. Gak sampai di sana, seluruh internet menjadi heboh. Seseorang mengupload foto Yongwon yang kemarin sedang berada di pulau dan disambung-sambungin dengan berita di televisi yang bermaga Choi itu. Di internet, Yongwon mendapat cemoohan. Orang-orang menduga orang yang bermaga Choi itu adalah Choi Jae-jin, suami Yongwon. Yongwon kan psikiater keluarga, tapi suaminya sendiri malahan bunuh diri bersama selingkuhannya. Netizen memang mulutnya ampun deh ya. Saat di klinik, Yongwon mendapatkan sebuah video dari nomor yang tidak dikenal. Di video itu, Jae-jin melempar mobil sewaannya ke laut, lalu berkata, "Sena, aku rasa sekarang aku bisa bahagia. Apa-apaan sih ini laki? Buset dah." Sekretaris Yongwon masuk ke dalam ruangan Yongwon dengan panik. Dia menceritakan kalau sekarang Yongwon jadi berita hits di internet karena keberadaan Yongwon di pulau kemarin itu. Wartawan pun berkumpul di depan klinik Yongwon. Do-hyun juga menghubungi Yongwon karena banyak wartawan di depan rumah mereka dan meminta penjelasan mengenai berita bunuh diri ayahnya. Nyonya Hong yang tiba di rumah pun diwawancara oleh para wartawan yang berkumpul di depan rumahnya. Tapi Nyonya Hong nggak ngakuin kalau berita tentang Choi itu adalah tentang anaknya. Kita juga melihat kalau ternyata malam kemarin saat Nyonya Hong meminta salah satu nelayan untuk mengantarnya, Nyonya Hong melihat rekaman CCTV di tempat itu. Di CCTV itu terekam Jae-jin dan Sena berada di tempat itu, yang menandakan kalau Jae-jin masih hidup. Yongwon pun tiba di rumah. Nyonya Hong memberitahu Yongwon kalau Jae-jin belum mati, dan memintanya untuk bekerja sama menemukan Jae-jin. Tapi Yongwon udah ogah buat menemukan Jae-jin. Bagi Yongwon, Jae-jin udah mati. Udah sabodo amat deh si Yongwon ini. Sedangkan kita melihat kalau Jae-jin dan Sena sedang bersama. Jae-jin lagi berenang. Sedangkan Sena kemudian melihat di internet mengenai Nyonya Hong yang tidak mengakui tentang orang bermaga Choi itu adalah anaknya. Sena lalu memanggil Jae-jin dan menenggelamkannya begitu aja. Buset dah, ada dendam kesumat apa sih si Sena ini? Saat ini kita melihat Sena diinterogasi oleh polisi mengenai kasus kematian suami keduanya yang terbakar. Tapi Sena nggak mengaku telah membakar suaminya. Profiler juga menanyakan tentang keluarga Sena. Ternyata Sena pernah membunuh kucing peliharaan keluarganya karena telah mencakar kakak Sena. Kakak dan kedua orang tua Sena pun sudah meninggal. Kita kemudian melihat bagaimana Sena dulu melihat acara Yongwon di televisi. Sena merasa Yongwon kok sok banget. Memang keluarga Yongwon tuh kayak apa sih? Sampai bisa menasihati orang tentang keluarga segitunya. Dan dari situlah Sena mulai berobat ke Jae-jin karena bekas luka bakar di leher Sena. Setelah Jae-jin selesai mengoperasi bekas luka bakar itu, Sena mulai menggoda Jae-jin. Pertama, diajaklah Jae-jin makan malam berdua. Sena juga cerita kalau keluarganya meninggal karena kecelakaan mobil. Dan karena merasa bersalah, hanya dirinya sendiri yang masih hidup, Sena membakar lehernya sendiri. Kalau teman nonton kamu jadi Jae-jin sih, denger gini aja serem loh, bukan iba. Habis itu, mereka pergi ke villa Jae-jin. Jae-jin juga cerita soal keluarganya, soal ayahnya yang suka selingkuh, dan bagaimana Yongwon sepertinya tidak bisa mengerti dan memahami Jae-jin selama ini. Jiwa kesepian memang paling mudah untuk digoda ya. Gak sampai di sana, Sena juga mengirimkan burung mati kepada Yongwon, serta menguntit Yongwon. Hari di mana Dr. Jiun ke villa Jae-jin, Sena menghajar kepala Dr. Jiun. Setelah itu, Jae-jin turun ke bawah, dan kaget melihat Jiun udah terkapar di lantai. Tapi Sena berbohong ke Jae-jin, mengatakan kalau Jiun tuh penguntit Jae-jin, dan mau membunuh Sena. Saat Jae-jin hendak menelepon ambulans, Sena menghentikannya, dan memeriksa ponsel Jiun, di mana riwayat panggilannya semuanya adalah Nyonya Hong. Sena mulai menghasut Jae-jin kalau Jiun selama ini memihak Nyonya Hong, bukan Jae-jin, dan mengusulkan agar mereka meninggalkan villa itu saat itu juga. Sena terus memanipulasi Jae-jin agar Jae-jin meninggalkan keluarganya dan hidup bebas. Saat ini, Sena dengan penuh semangat mencelupkan kepala Jae-jin ke kolam renang. Ini antara Jae-jin jadi sadar apa jadi mati deh, ampun. Untungnya ada beberapa orang yang muncul di kolam renang itu, sehingga Sena melepaskan Jae-jin. Sena bilang, itu tandanya kamu lahir kembali. Kamu udah mati dan sekarang hidup kembali. Buset, pilih-pilihlah kalau mau nyari selingkuhan ya. Kembali ke rumah, Nyonya Hong nggak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Kalau Yongwon udah nggak peduli lagi sama Jae-jin. Dan Yongwon berjanji, kalaupun Jae-jin kembali kepadanya, Yongwon akan memastikan Jae-jin merasakan hal yang sama. Mantap Yongwon, lanjutkan. Yongwon kemudian menghadapi Do-hyun dan menceritakan kebenarannya tentang Jae-jin yang berselingkuh. Do-hyun bertanya, apakah Yongwon akan menceraikan Jae-jin? Yongwon nggak menjawab. Tapi Do-hyun bilang kalau dia akan mengikuti keputusan ibunya, apapun itu.
Keesokan harinya, Yowon mulai menjalani harinya seperti biasa, membangunkan Do-hyun, menyiapkan sarapan dan syuting untuk acaranya. Tapi Nyonya Hong nggak berhenti di sana. Dia menelepon Chef Park dan meminta Chef Park membawakan barang-barang Sena yang ditinggal di Villa Jejin. Nyonya Hong pergi ke kedai mie dan memeriksa barang-barang Sena. Nyonya Hong menemukan kalau Sena memiliki salah satu novel karangan Nyonya Hong. Dan dari sana, Nyonya Hong berspekulasi kalau Sena tuh mengincar dirinya. Sung Jae dan Yong Min juga mendatangi kedai mie itu. Mereka masih kebingungan kenapa Jejin menulis surat bunuh diri palsu. Di rumah, Yongwon mendapatkan kiriman sebuah novel yang berjudul Perangkap Tikus Hilang. Setelah melihat novel itu, Yongwon menghampiri Nyonya Hong dan mengatakan kalau ini bukan hanya selingkuh biasa. Nyonya Hong tentu membenarkan firasat Yongwon dan mengatakan kalau Sena mengincar dirinya. Yongwon juga memberikan foto keluarga yang dikirim Sena. Nyonya Hong menebak kalau ada angka di foto itu. Nyonya Hong mengatakan kisah seorang wanita yang mencoba mengambil alih sebuah keluarga, mayat merpati dan angka di foto. Itu semua sama persis seperti novel karangan Nyonya Hong. Yongwon juga menyerahkan novel yang diterimanya kemarin. Ternyata itu novel karangan Nyonya Hong juga. Yongwon bertanya, apakah Nyonya Hong menyimpan kebohongan lain? Karena berikutnya, kalau sesuai angka di foto, Nyonya Hong lah targetnya. Baru setelah itu Do-hyun. Nyonya Hong lalu berkata, ibu akan mengurus Sena. Yongwon mengurus Do-hyun. Mari urus putra kita masing-masing. Yongwon lalu mulai membututi putranya dan mengetahui kalau Do-hyun membolos dari lesnya, lalu pergi bersama teman wanitanya yang bernama Soyi, dan satu orang lain yaitu Theo. Tapi saat menjemput Do-hyun tuh menutup-nutupi semuanya dari Yongwon. Kali ini kita melihat Dr. Jiun datang ke rumah Yongwon. Dia pergi ke kamar Yongwon, dan dengan lancang mencoba salah satu gaun Yongwon. Theo melihat hal itu, dan Theo mulai memanipulasi Jiun, mengatakan kalau kamar ini, gaun yang dipakai Jiun tuh sangat cocok dengan Jiun. Bahkan Jejin mengatakan banyak hal baik tentang Jiun, dan mengatakan kalau Jiun mengenal Jejin lebih baik daripada keluarganya sendiri. Ini Theo psikopat juga kali ya, atau sekutunya Sena. Saat itu, Nyonya Hong tiba di rumah dan menemui Jiun. Nyonya Hong memberitahu kalau sekarang Yongwon udah tahu semuanya. Dan karena Jejin nggak ada, Nyonya Hong menyerahkan klinik Jejin kepada Jiun. Saat itu, Jiun langsung bilang, Yongwon dan Jejin akan bercerai kan ya? Aku bisa loh ganti posisi Yongwon. Tapi Nyonya Hong langsung menghentikan angan-angan luar biasa Jiun ini dan menyuruhnya pergi. Lancang kali memang Jiun ini ya. Malam itu, Nyonya Hong meminta Yongwon untuk pergi ke suatu tempat dengannya. Itu ternyata adalah tempat tinggal Sena. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Dan di rumah itu ada lukisan muka Yongwon dong. Mereka merasa Sena ini udah bahaya tingkat dewa dan makin pengen menemukan Sena. Tapi di saat bersamaan, Jejin malah muncul di depan rumah dong. Yongwon yang melihat suaminya tiba-tiba muncul begitu kayak jelangkung. Datang dan pergi tanpa diundang. Langsung ngegas mobilnya menuju ke arah Jejin. Seneng banget ngeliat wanita kayak Yongwon. Walaupun sedih tapi tetap kuat. Semangat semuanya. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.